Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama menggunakan ice breaking seperti biasanya ya. Ayo 1, 2, 3. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku buat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang coba dicek depan belakang, lalu samping kanan samping kirinya ada bangku kosong tidak? Tidak. Masuk semua berarti pada pagi hari ini? Masuk. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Intan Permatasari hadir? Hadir. Lalu yang kedua, Jihan Maratus Soleha hadir? Hadir. Yang ketiga, Rinan Daru Agustin hadir? Hadir. Lalu yang terakhir, Suci Rahmawati hadir? Hadir. Alhamdulillah, hadir semua ya anak-anak Ibu. Nah anak-anak, sebelum menuju materi pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Apakah yang kalian temukan? Ada apa saja? Meja. Ya, lalu buku, ya, Kursi. kursi, ya, ada pohon, lalu ada apa lagi? Tong sampah. Tong sampah. Ada hewan apa itu? Ya, kucing, betul sekali, dan masih banyak lagi. Dan sekarang aku mau tanya, kucing itu sama pohon termasuk benda mati atau benda hidup? Benda hidup. Ya, termasuk makhluk hidup. Apakah kucing itu bergerak, anak-anak? Bergerak. Ya. Kucing bergerak menggunakan apa? Kaki. Kalau pohon kan juga benda hidup. Berarti pohon itu bergerak atau tidak? Bergerak. Tidak. Ada yang jawab bergerak, ada yang jawab tidak. Nah, kalau begitu untuk mengetahui lebih lanjut, apakah pohon itu bergerak ya? Apakah pohon itu tidak bergerak? Hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Jadi kita akan belajar pada tema pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup melalui lagu. Lalu yang kedua, siswa dapat menjelaskan dan mengembangkan pola irama sederhana pada lagu. Lalu yang ketiga, siswa dapat menuliskan nama dan lambang bilangan cacah. Nah anak-anak, untuk mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran terkait ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya silahkan disiapkan buku dan juga alat tulisnya dulu. Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, nanti kalian perhatikan video yang Ibu tampilkan. Dan jika ada hal-hal yang penting, silahkan dicatat di buku tulisnya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Alhamdulillah kalau bisa. Ayo, duduk yang rapi, perhatikan ke depan, mulut dikunci, dan sekarang kita diam. Apakah kalian tahu apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3. Yang pertama, manusia, yang kedua, hewan, dan yang ketiga, tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup. Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, bergerak, yang kedua, bernafas, yang ketiga, makan dan minum, yang keempat, peka terhadap rangsang, kelima, mengalami pertumbuhan, dan yang keenam, berkembang biak. Ciri yang pertama yaitu bergerak. Berikut adalah contoh cara bergerak. Yang pertama, manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Kedua, ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Ketiga, burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Berikut adalah alat pernafasan pada makhluk hidup.
Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan pingsan. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Selain memiliki ciri bernafas, makhluk hidup juga memerlukan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dan hewan makan dan minum untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya, sedangkan tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Selain makan dan minum, makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri peka terhadap rangsang. Misalnya saja, kita, manusia akan mengedipkan mata jika terkena sinar matahari secara langsung karena merasa silau. Yang kedua, daun putri malu akan menutup daunnya saat kita sentuh. Dan yang ketiga, hewan dipan akan menggulungkan badannya saat kita menyentuhnya. Selanjutnya, makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara mengembangbiakan makhluk hidup yaitu dengan cara melahirkan dan bertelur. Makhluk hidup yang melahirkan contohnya manusia, kuda, sapi, kucing, dan lain-lainnya. Sementara makhluk hidup yang bertelur contohnya seperti ayam, burung, bebek, ikan, dan masih banyak lagi. Makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan. Tumbuh bisa diartikan sebagai penambahan ukuran tinggi dan beratnya. Contoh pertumbuhan makhluk hidup yang pertama ada biji tumbuh menjadi kecambah, kecambah tumbuh menjadi tanaman muda, dan tanaman muda tumbuh menjadi tanaman dewasa. Yang kedua, ada daur hidup ayam, mulai dari telur menetas tumbuh menjadi anak ayam, dan anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Anak-anak, tadi kalian sudah mengamati video pembelajaran terkait ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang Ibu mau bertanya, tadi ada 3 jenis makhluk hidup, apa saja ya? Ayo diingat, ya hewan, kemudian Tuhan, lalu manusia, betul sekali. Nah, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Ciri-ciri makhluk hidup tadi ada apa saja, anak-anak? Bergerak, Ya. bernafas, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, Ya, lalu? peka terhadap rangsang, Terakhir, tumbuh dan berkembang. betul sekali. Jadi kalian tadi memperhatikan video yang Ibu tampilkan dengan seksama. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup pada sebuah lagu. Ada yang tahu lagu apa? Tidak, oh belum tahu ya. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah menyebutkan ada 3 jenis makhluk hidup. Salah satunya adalah hewan. Coba perhatikan di tembok atas itu. Itu ada hewan apa? Cicak. Iya, ada cicak. Jadi tahu kita menyanyi lagu apa? Cicak di dinding. Iya, betul sekali. Hafal semua lagu cicak di dinding? Hafal. Baik, sekarang kita coba nyanyikan bersama-sama lagu cicak-cicak di dinding. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, selanjutnya Ibu ingin sukarelawan. Siapa yang mau maju ke depan untuk menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding? Ada yang mau? Oh iya, silakan Mbak Jihan, ayo maju ke depan. Cicak-cicak di dinding, Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ya, terima kasih Mbak Jihan. Nah, anak-anak, dari lagu cicak-cicak di dinding yang dinyanyikan teman kalian tadi, bagaimana ya bunyinya? Apakah bunyinya sama, panjang semua nadanya, atau pendek semua, atau bervariasi, ada yang panjang, ada yang pendek? Bagaimana? Bervariasi. Ya, ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Pendek. Nah, ternyata di dalam lagu cicak-cicak di dinding itu ada variasi yang namanya pola irama. Nah, ada yang tahu tidak? Pola irama itu apa? Panjang pendek bunyi lagu dinyanyikan. Iya, betul sekali Mbak Suci. Apa anak-anak pola irama? Panjang pendek bunyi lagu dinyanyikan. Nah, selanjutnya Ibu akan menuliskan simbol pada pola irama. Coba perhatikan buku tematiknya halaman 5 itu. Coba diperhatikan. Nah, di situ ada 2 simbol. Ada yang kotaknya pendek dan ada yang kotaknya panjang. Nah,
Simbol bunyi pendek. Iya betul sekali Mbak Suci. Jadi yang kotaknya pendek ini apa anak-anak? Simbol Bunyi pendek. pendek. Lalu yang kedua ada kotak yang panjang. Ini namanya apa anak-anak? Simbol apa? Simbol bunyi panjang. Iya betul sekali. Ini adalah simbol bunyi panjang. Nah, ternyata anak-anak ibu sudah tahu yang namanya pola irama dan juga simbol pada bunyi. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Dibuka dulu buku tugasnya. Silahkan kalian kembangkan pola irama untuk lagu Cicak-Cicak di Dinding. Contohnya ada di buku pakai tematik halaman 6. Coba dibuka buku tematiknya. Nah, di situ ada pola irama sederhana terkait lagu Cicak-Cicak di Dinding. Ada berapa pola irama, anak-anak? 4. Ada 4 pola irama. Nah, coba diperhatikan. Silahkan kalian kembangkan sendiri pola irama sederhana pada lagu Cicak-Cicak di Dinding. Misalnya nih, tadi Mbak Jihan nyanyinya kan cicak, cicak. Jadi waktu kata caknya itu panjang. Misal kalian mau buat pendek semua nih, cicak, cicak, seperti itu bisa. Sampai di sini bisa dipahami terkait tugasnya? Bisa. Baik, kalau bisa dipahami, silahkan dikerjakan tugasnya. Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan 5 menit dari sekarang. Baik anak-anak, sudah 5 menit. Silahkan diletakkan alat tulisnya. Angkat tangannya ke atas. Sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Untuk tugas pengembangan pola iramanya disimpan terlebih dahulu ya. Nanti ibu akan berikan nilai. Nah, selanjutnya tadi kan kita mau belajar ciri-ciri makhluk hidup pada lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah, tadi kan sudah menyanyikan lagu, tadi Mbak Jihan juga sudah mencontohkan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada lagu Cicak-Cicak di Dinding? Ada apa saja? Bergerak. Ya, bergerak. Cicak bergerak menggunakan apa, anak-anak? Kaki. Lalu bernafas. Kemudian makan. Cicak makan apa? Nyamuk. Betul sekali. Lalu apa lagi? Berkembang Iya. biak. Cicak berkembang biak dengan cara apa, anak-anak? Bertelur. Bertelur. Ada yang tahu bentuk telur cicak itu seperti apa? Kecil. Kecil, ya, kecil sekali. Lebih kecil dari telur ayam, sangat kecil. Warnanya apa ya telur cicak itu? Putih. Putih. Ya, telur cicak warnanya Putih. Sudah pernah lihat telur cicak? Sudah. Sekarang coba bayangkan kalau telur cicak itu jumlahnya ribuan. Bagaimana ya kita menuliskan jumlah telur cicak itu? Ada yang tahu tidak? Tidak. Belum tahu ya? Nah, sekarang kita akan belajar secara berkelompok untuk menuliskan jumlah telur cicak yang ribuan itu. Mau belajar berkelompok? Mau. Masih semangat tidak ini anak-anak ibu? Tidak. Mbak Jihan dan Mbak Suci tidak semangat. Baik anak-anak, kita tepuk semangat dulu biar teman kalian lebih semangat lagi. Siap? Siap. Masih semangat anak-anak? Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau sudah semangat. Sekarang berdiri. Ibu minta berdiri semuanya. Ayo berdiri. Nah, sekarang kita akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dengan menggunakan ice breaking seperti biasanya. Masih ingat ya ice breakingnya? Masih tidak? Masih. Pasti masih ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati jadi sepeda, 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 sepeda. Ayo sepeda rodanya ada berapa? Ayo. 2. Ya silahkan berkumpul. 2. Ayo sudah berkumpul 2. Sudah. Berarti satu kelompok ada berapa anak-anak? 2. Nah, sekarang silahkan mencari tempat duduk untuk kalian berdiskusi. Ayo silahkan. Sudah mendapatkan tempat duduk semua masing-masing kelompok? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang coba kita tuliskan jumlah telur cicak yang ribuan itu yang tadi mau kita tulis ya. Di sini ibu ada beberapa soal untuk masing-masing kelompok. Nah, silahkan nanti kalian tuliskan nama dan lambang bilangan pada soal-soal yang sudah ibu sediakan. Silahkan dilihat dulu soalnya. Nah, anak-anak, di situ ada yang namanya nama dan lambang bilangan.
Misal di sini Ibu punya angka seperti ini. Ini dibaca berapa ya, Nana? 1000. Iya, betul sekali. Tulisannya seperti apa? 1000. Yang ini dinamakan lambang bilangan. Kalau yang ini dinamakan nama bilangan. Jadi lambang bilangan itu dituliskan dengan angka, sedangkan nama bilangan dituliskan dengan huruf. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Baik, nah sekarang silakan kalian diskusikan terkait nama dan bilangan, lambang bilangan yang sudah Ibu sediakan di soal tersebut. Ibu beri waktu diskusi 5 menit cukup? Cukup. Ayo silahkan dikerjakan 5 menit dari sekarang. Baik anak-anak, sudah 5 menit, diletakkan alat tulisnya, tangannya diangkat ke atas semua. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Nah itu disimpan dulu, nanti Ibu juga akan memberikan nilai terkait diskusi kalian. Selanjutnya kita akan belajar menggunakan media pembelajaran, yaitu menggunakan media papan ubi. Artinya papan urutkan bilangan. Nah, di sini ada angka-angka, ada bilangan-bilangan. Ini Ibu susun secara acak. Nanti masing-masing kelompok silahkan urutkan bilangan yang ada pada media papan ubi ini. Misal nih, ini ada angka berapa ini? 2300. Ya, 2300. 2300 itu di mana ya letaknya? Mau saya taruh di nomor 3. Ini tinggal ditarik, diletakkan di nomor 3. Lalu yang ini ditarik lagi, mau diletakkan di mana terserah kalian sesuai urutannya ya. Sesuai urutan dari yang terkecil. Sampai di sini bisa dipahami mengenai tugasnya? Bisa. Ibu akan bagikan medianya ya, Nana. Nah, masing-masing kelompok itu soalnya berbeda. Jadi jangan mencontek punya kelompok lain. Silahkan kalian berdiskusi. Ibu beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, sudah 5 menit. Sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, Ibu minta masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Ayo silakan kelompoknya Mbak Rina dan Mbak Intan. Ditempel dulu ya medianya. Nah, yang lainnya, kelompok yang lain diperhatikan temannya presentasi. Jangan berisik, jangan rame sendiri ya, diperhatikan. Ayo silakan kelompok 1. Yang pertama 1300, 2300, 3300, 4300, 5300. Betul tidak anak-anak jawaban kelompok 1? Betul. Nah, selanjutnya ayo soal yang kedua. Yang kedua 2000, 4000, 6000, 8000, 10000. Betul tidak anak-anak jawaban kelompok 1? Betul. Iya betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang silahkan kelompok 1 untuk kembali ke bangkunya. Kita lanjut ke kelompok 2. Terima kasih ya kelompok 1. Ya, sama. Silahkan kelompok 2 dipresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Yang kedua 1500, 2500, 3500, 4500 dan 5500. Betul tidak anak-anak jawaban kelompok 2? Betul. Betul semua. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Silahkan kembali ke tempatnya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah belajar banyak sekali, sudah berdiskusi. Nah sekarang silahkan dikumpulkan hasil diskusinya terkait nama dan lambang bilangan tadi. Ayo silahkan dikumpulkan ke depan. Nah, Ibu akan memberikan nilai terkait hasil diskusi kalian tadi, menuliskan nama dan lambang bilangan. Selanjutnya untuk bahan evaluasi kalian hari ini, silahkan dibuka buku tematiknya halaman 7. Dibuka anak-anak. Nah, di situ ada soal, ada berapa soal? Ada 3 soal. Silahkan kalian kerjakan soal-soal yang ada pada buku tematik halaman 7 di buku tugasnya. Di bawah tugas yang tadi, tugas mengembangkan pola irama. Ditaruh di bawahnya ya, sambil menunggu Ibu mengkoreksi hasil diskusi kalian. Silahkan dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang.
sudah selesai. Oh, Mbak Rina sudah selesai. Semuanya sudah selesai belum? Sudah. Baik, karena juga sudah 5 menit dan sudah selesai semua. Selanjutnya Ibu akan membacakan hasil penilaian diskusi kalian tadi. Ini ada kelompok yang mendapat nilai tertinggi. Kira-kira kelompok berapa ya? Kelompok 1 atau kelompok 2 ya? 2. Dan yang mendapat nilai tertinggi adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sebagai penghargaannya, Ibu akan memberikan nilai tambahan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1, jangan berkecil hati ya anak-anak ya. Karena besok kita masih ada kuis, masih ada game, masih ada diskusi kelompok. Kalian bisa tingkatkan lagi agar mendapat nilai tertinggi. Jadi masih bisa belajar lagi. Nah, ini Ibu akan membagikan hasil penilaian diskusi kalian. Nah, selanjutnya tadi kan kalian sudah mengerjakan 2 tugas ya, yaitu mengembangkan pola irama dan juga mengerjakan soal-soal pada buku tematik halaman 7. Silahkan buku tugasnya dikumpulkan ke depan kelas. Ayo. Ini buku tugasnya sudah dipilih nama semua? Sudah. Baik, nanti Ibu akan berikan nilai terkait tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Nah, anak-anak, tidak terasa kita sudah belajar lama sekali dan kita sampai di penutup pembelajaran. Masih semangat tidak Mama Ibu mau penutup ini? Tidak. Kalau tidak semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Semangat anak-anak. Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Nah, kalau sudah semangat, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini. Tadi kita belajar mengenai makhluk hidup. Ada 3 jenis makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu kita juga belajar bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Di antaranya yaitu Bergerak, bernafas, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, lalu peka terhadap rangsang, dan tumbuh dan berkembang. Ya, betul sekali. Tadi kita juga sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup pada lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah, tadi di lagu Cicak-Cicak di Dinding ada yang namanya pola irama. Apa itu pola irama, anak-anak? Panjang, pendek, bunyi, laku, dinyanyikan. Betul sekali. Lalu tadi di pola irama ada 2 simbol. Yang pertama simbol kotak kecil, itu namanya simbol apa? Simbol bunyi Betul pendek. sekali. Lalu tadi ada yang kotak panjang, itu namanya apa? Simbol bunyi panjang. Iya, betul sekali. Nah, tadi kita juga belajar menghitung telur-telur cicak yang jumlahnya ribuan. Kita menuliskan nama dan lambang bilangannya. Kemudian kita sudah mengurutkan bilangan-bilangan tersebut. Nah, Ibu mau tanya, ini namanya apa? Nama atau lambang? Lambang. Iya, betul, lambang bilangan. Kalau yang ini? Nama. Iya, nama bilangan. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Sudah paham? Sudah paham semua? Nggak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah kalau anak-anak Ibu sudah paham semua. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian selama proses pembelajaran pada pagi hari ini? Apa ada yang merasa sulit Bu, tadi materinya susah? Atau senang Bu, nggak suka Bu, saya nggak suka diskusi? Bagaimana perasaan kalian? Senang. Senang semua? Senang. Alhamdulillah kalau senang semua. Besok kita lakukan diskusi kelompok lagi ya anak-anak. Nah, anak-anak, untuk tugas rumahnya, silahkan kalian amati lingkungan di sekitar rumah kalian. Kemudian kalian tuliskan salah satu makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Misalnya nih, kalian memelihara ayam, ketemu ayam, ditulis di buku catatannya ayam. Lalu tuliskan ciri-cirinya. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri ayamnya tadi apa saja? Bergerak. Bergeraknya menggunakan apa? Kaki. Bergerak menggunakan kaki. Lalu berkembang biak dengan cara bertelur. Seperti itu ya tugasnya. Sampai di sini bisa dipahami mengenai tugas rumahnya? Bisa. Baik, kalau bisa dipahami nanti silakan dikerjakan setelah pulang sekolah ya anak-anak. Nah, untuk materi minggu depan, materi besok, kita masih belajar tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran kedua. Jadi bisa dibaca dulu bukunya, nanti malam bisa belajar, biar besok nih yang belum mendapat nilai tambahan, biar bisa mendapat nilai tambahan dan mendapatkan nilai tertinggi. Nah, anak-anak, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Amin amin. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian pada pagi hari ini. Terima kasih atas semangatnya. Tetap semangat ya anak-anak Ibu. Sekian dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.